Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terkait dengan sebuah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal versus Aibtu Rudiana di kasus Vina, ini ya bagi saya ini merupakan sesuatu yang lucu. Di era modern yang sudah diliputi oleh suasana yang serba rasional, masih ada juga sebuah pocong. Ya padahal sebuah pocong ini kan merupakan tradisi yang memang dulu ada ya untuk membuktikan satu kebenaran di masyarakat. Tetapi kan ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk kasus pidana. Karena jelas pada pasal 184 KUHP ya bahwa yang namanya alat bukti itu jelas itu tidak termasuk yang disebut dalam sebuah pocong itu ya. Karena di sana bahwa yang namanya saksi alat bukti dalam kasus pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri. Jadi nggak ada yang namanya sebuah pocong itu sebagai satu dasar untuk menentukan dalam proses pembuktian pidana, itu tidak ada. Maka saya sarankan kepada masyarakat untuk tidak terlalu terbawa arus itu, dan kepada para advokat yang lagi berhingar-bingar mengawal kasus ini, tolonglah Anda lebih sedikit rasional dan akademikes gitu. Jangan kembali ke era batu ya, Anda melakukan langkah-langkah yang tidak mendidik. Ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang tidak edukatif gitu loh. Pembuktian dengan cara-cara sebuah pocong ini. Saya kira itu pendapat saya. Kiai sendiri melihat banyaknya soal pengacara nih, karena kan Vina ini mencuat karena sebuah film ya. Iya, betul. Tiba-tiba mencuat dan viral, banyak kuasa hukum yang mulai tampil melihat sebagai kuasa hukum. Kiai sendiri sebagai kiai juga dan seorang pengacara melihat. Ya, memang itu hak mereka ya untuk mencari panggung ya, karena saya yakin di antara mereka ya bahkan ada tokoh-tokoh advokat senior yang ikut beramai-ramai di sana. Saya yakin tidak semuanya itu terdaftar di surat kuasa. Kalau terdaftar ya mereka memasakkan diri ya, walaupun mungkin pihak orang-orang yang terdolimi di kasus itu dia tidak menunjuk siapa-siapa, mungkin hanya beberapa orang saja. Tapi begitu ya di blow up oleh media, muncul sekian banyak advokat yang meramaikan suasana itu. Yaitu saya kira mereka hanya mencari panggung. Kalau dalam konteks membela secara sesungguhnya, kok saya bilang enggak lah. Ya. Dan lagi-lagi ada juga seorang public figure anggota dewannya, yaitu Kang Deddy. Dia juga pun turun tangan untuk membuktikan. Apakah hal yang wajar yang dia lakukan? Ya, itu yang tadi saya katakan. Ini publik terbawa oleh arus euforia ya, karena terpancing oleh informasi di media, terus dibumbui oleh peristiwa itu, di backup oleh film, sehingga menjadi menarik. Ya, mereka sekali lagi, apakah itu politisinya, advokatnya, mereka lagi pada cari panggung. Ya, bagi mereka itu hal yang mungkin biasa-biasa saja lah. Tapi ya itu hak dia lah, hak mereka lah. Tapi bagi saya ya kurang pas kalau harus meramaikan suasana, tapi mungkin substansinya tidak tersentuh. Ya sendiri ada nggak sebuah arahan untuk masyarakat nih yang mulai kadang-kadang kesel, ada yang juga sangat jadi jelimet gitu untuk menyimak berita tentang ini? Ya, saya minta masyarakat untuk bersabar melihat ending daripada proses ini. Kalau nanti dalam proses pembuktian, terutama bagi mereka-mereka yang sudah menikmati penjara selama ini dan ternyata di PK itu dia mengalami kemenangan, yaitu berkah untuk mereka. Ikutilah proses beracara secara normal sajalah. Jangan terbawa arus publik dan jangan terbawa oleh hingar-bingar yang sedemikian rupa yang seolah-olah ingin membangun opini bahwa ini ada sesuatu yang serius begitu. Jadi masyarakat saya mohon untuk bersabar menunggu proses yang sesungguhnya terjadi nanti di pengadilan PK, saya kira itu. Oke.